Pada bab 2, kita telah mempelajari bagaimana menentukan properti termodinamik dari suatu substansi murni dan gas ideal melalui pembacaan tabel termodinamik dan menggunakan persamaan keadaan. Namun, bagaimana jika data atau tabel yang diperlukan tidak ada, atau data yang ada sangat terbatas? Pada bab ini, kita akan membahas tentang kapasitas kalor, di mana kita dapat menggunakan data kapasitas kalor untuk menghitung energi dalam dan entalpi untuk berbagai substansi, dari mulai dengan cara yang paling akurat sampai dengan pendekatan yang paling kasar. Pada bab 3, kita telah membahas tentang berbagai macam bentuk energi, transfer energi, serta prinsip kekekalan energi atau hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup. Maka pada bab ini, kita akan menerapkan hukum pertama tersebut untuk sistem terbuka yang terdiri dari sistem terbuka aliran tunak dan aliran non-tunak yang merupakan sistem yang paling kompleks yang akan kita pelajari pada kuliah ini. Bab ini merupakan bab yang tingkat kesulitannya relatif paling tinggi, terutama untuk sistem terbuka aliran tidak tunak. Namun, jika Anda belajar dengan baik dan mengikuti semua skema pembelajaran dengan baik dan benar, maka saya yakin Anda akan dapat menguasainya. Jika penguasaan bab ini kurang baik, maka akan berimbas ke bab-bab berikutnya, karena menggunakan bab ini sebagai dasarnya. Berikut ini adalah topik-topik yang akan dibahas pada bab 4 ini. Mulai dari tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan kapasitas kalor, serta menghitung energi dalam dan entalpi menggunakan kapasitas kalor untuk gas, zat cair, dan zat padat. Hukum pertama termodinamika untuk sistem terbuka akan menjadi topik bahasan berikutnya. Ia akan dimulai dengan membahas sistem terbuka aliran tunak yang dilanjutkan dengan pembahasan penerapannya pada berbagai device engineering yang banyak dijumpai di industri. Bagian terakhir adalah penerapan hukum pertama termodinamika pada sistem terbuka aliran tidak tunak yang juga banyak aplikasinya di industri, terutama pada proses charging dan discharging baik pada gas maupun zat cair. Untuk versi slide interaktif, bagian akhir berisi latihan soal baik yang bertipe MC yang merupakan soal bertipe Fundamental Engineering Test maupun soal essay terguided. Latihan soal juga dapat dilakukan melalui situs e-learning tab. Berikut ini adalah tujuan kuliah untuk bab 4 ini, di mana setelah mempelajari bab 4 ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan seperti yang ditampilkan pada slide ini. Yang garis besarnya adalah mampu menggunakan data kapasitas kalor untuk mencari energi dalam dan entalpi, baik pada gas, zat cair maupun zat padat, serta dapat menerapkan hukum pertama termodinamika pada sistem terbuka, baik untuk proses aliran tunak maupun aliran tidak tunak. Dari percobaan, jika kita ingin menaikkan temperatur 1 kg besi sebesar 1 derajat dari 20 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius, maka kita memerlukan energi sebesar 0,45 kJ. Tapi, jika kita ingin menaikkan temperatur 1 kg air sebesar 1 derajat dari 20 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius, maka kita memerlukan energi sebesar 4,18 kJ. Sama-sama 1 kg dan sama-sama menaikkan 1 derajat Celcius dari 20 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius, namun energi yang diperlukan berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Sepertinya tiap substansi memiliki suatu properti yang berbeda untuk menaikkan sejumlah temperatur yang sama untuk jumlah massa yang sama. Dari data di atas terlihat bahwa untuk jumlah massa yang sama, energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur yang sama untuk substansi yang berbeda akan memerlukan energi yang berbeda pula. Energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu satuan massa sebesar 1 derajat
disebut kalor spesifik dan diberi simbol C, atau biasa juga disebut sebagai kapasitas kalor yang dapat dianalogikan dengan kapasitas kalor pada rangkaian listrik. Misalkan untuk air, diperlukan energi sebesar 4,18 kJ untuk menaikkan temperatur 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius, maka kalor spesifik air itu adalah 4,18 kJ per kilogram per derajat Celcius. Jika proses berlangsung pada volume tetap, maka kalor spesifiknya disebut kalor spesifik pada volume konstan yang diberi simbol C dengan subskrip V, kependekan dari volume. Untuk proses volume konstan pada sistem yang statis, di mana delta energi kinetik dan delta energi potensial sama dengan 0, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi masuk dikurangi energi yang keluar sama dengan perubahan energi sistem. Karena delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat kita abaikan, maka perubahan energi sistem sama dengan energi dalam. Energi yang masuk adalah CV kali dt, sedangkan energi yang keluar sama dengan 0, sehingga energi dalam U sama dengan CV kali dt seperti diperlihatkan pada persamaan 1. Sehingga CV sama dengan du per dt pada volume konstan seperti diperlihatkan pada persamaan 2. Untuk proses berlangsung pada tekanan konstan, kalor spesifiknya disebut kalor spesifik pada tekanan konstan yang diberi simbol C dengan subskrip P, kependekan dari tekanan. Untuk proses tekanan konstan pada sistem yang statis, di mana delta energi kinetik dan delta energi potensial bisa dianggap sama dengan 0, persamaan kekekalan energi menyatakan bahwa energi yang masuk dikurangi dengan energi keluar sama dengan perubahan energi sistem. Karena delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat kita abaikan, maka perubahan energi sistem sama dengan energi dalam. Energi yang masuk adalah CV kali dt dikurangi kerja piston PDV. Sedangkan energi yang keluar sama dengan 0, sehingga CV dt sama dengan energi dalam U ditambah kerja piston VdV. Energi dalam U ditambah kerja piston VdV tidak lain adalah entalpi H. Sehingga H sama dengan Cp dt seperti diperlihatkan pada persamaan 3 dan Cp sama dengan dH per dt pada tekanan konstan seperti diperlihatkan pada persamaan 4. Persamaan 1 dan 3 akan banyak kita pakai untuk menentukan energi dalam dan entalpi untuk berbagai substansi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, gas ideal memenuhi persamaan keadaan gas ideal, yaitu PV sama dengan RT. Pada gas ideal, energi dalam U merupakan fungsi dari temperatur. Hal ini bisa kita lihat pada tabel gas ideal yang ada di bagian belakang buku referensi, di mana tabel tersebut hanya fungsi dari temperatur T saja. Jika energi dalam U fungsi dari temperatur, apakah entalpi H juga fungsi dari temperatur? Mari kita buktikan. Dari definisi entalpi H sama dengan energi dalam U ditambah tekanan kali volume spesifik, serta persamaan gas ideal, tekanan kali volume spesifik sama dengan R kali T, maka kita peroleh untuk gas ideal H sama dengan U ditambah RT. Karena R adalah konstanta, maka karena U fungsi dari temperatur, maka entalpi H pun fungsi dari temperatur. Karena U dan H memiliki hubungan dengan CV dan CP, seperti yang sudah diperlihatkan pada persamaan 1 dan 3, dan karena U dan H fungsi dari temperatur, maka CV dan CP pun fungsi dari temperatur. Sehingga kita dapat menghitung harga delta U dan harga delta H dengan cara mengintegrasikan persamaan DU dan DH ini. Untuk itu, kita perlu mengetahui harga CV dan CP sebagai fungsi dari temperatur.
Pada tekanan rendah, semua gas nyata atau real gas mendekati perilaku gas ideal, sehingga harga COV dan CP gas nyata pada keadaan ini mendekati harga COV dan CP gas ideal, sehingga harga CV dan CP gas nyata pada tekanan rendah ini merupakan fungsi T saja. Harga CV dan CP ini biasa disebut sebagai ideal gas specific heat atau zero pressure specific heat, yang diberi tambahan subscript 0 pada simbolnya untuk menandakan kondisi pada low pressure, sehingga CV menjadi ZV0 dan CP menjadi CV0. Harga CP0 dan CV0 ini dapat dilihat pada tabel A2C yang ada di bagian belakang pada buku referensi. Harga CP0 sebagai fungsi dari temperatur T biasanya didekati dengan persamaan polinomial seperti yang ditampilkan pada persamaan 5. Kurva persamaan 5 untuk berbagai gas ditampilkan pada diagram CP0 sebagai fungsi dari T yang ada di sebelah kiri. Untuk gas monoatomik seperti gas argon, helium, neon, krypton, di mana gerakan atom-atomnya hanya ada gerakan translasi saja, maka energi yang dimilikinya hanya energi kinetik saja, sehingga harga kapasitas kalor tidak berubah terhadap temperatur dan harganya sama untuk semua jenis gas monoatomik. Pada kuliah termodinamika statistik, harganya bisa kita hitung secara teoritis. Untuk gas diatomik seperti gas hidrogen dan gas oksigen, karena atomnya ada 2, ada tambahan energi berupa energi vibrasi dan energi rotasi di antara kedua atom tersebut, yang merupakan fungsi dari temperatur, sehingga harga kapasitas kalornya berubah terhadap temperatur. Makin kompleks molekul gasnya, harga kapasitas kalor makin tergantung pada harga temperatur. Diagram CP0 PST di sebelah kanan merupakan pendekatan dari harga CP0 dengan menggunakan model dumbbell atau pemberat seperti ditampilkan pada slide di sebelah kanannya. Ada 3 mode di dalam model tersebut, yaitu mode translasi, mode rotasi, dan mode vibrasi. Mode translasi merupakan mode yang memiliki energi terkecil, kemudian diikuti oleh energi rotasi, dan energi vibrasi merupakan mode dengan energi terbesar. Makin kompleks struktur molekul gas, maka interaksi antara pergerakan molekul merupakan kombinasi yang rumit di antara ketiga jenis energi tersebut. Pada temperatur rendah, harga CP ditentukan oleh mode translasi atom. Sedangkan pada temperatur menengah, harga CP ditentukan oleh mode rotasi atom, dan pada temperatur tinggi harga CP ditentukan oleh mode vibrasi atom. Model kurva sebelah kanan memiliki kemiripan bentuk dengan kurva di sebelah kiri. Model ini biasanya dibahas pada kuliah termodinamika statistik. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, untuk gas ideal berlaku persamaan DU sama dengan CV dt, sedangkan DH adalah CP dt. Jadi harga delta U dan delta H dapat dihitung dari harga CV dan CP. Ada 4 cara untuk menentukan harga DU dan DH pada gas ideal. Cara pertama adalah menggunakan data energi dalam dan entalpi yang ada di tabel gas ideal. Cara ini merupakan cara yang paling akurat, tapi data yang ada biasanya hanya untuk beberapa jenis gas ideal dan temperatur tertentu saja. Jika data yang kita cari tidak ada, maka pilihan berikutnya adalah menggunakan data persamaan polinomial CV0 atau CP0 sebagai fungsi dari temperatur, seperti yang sudah kita tampilkan pada persamaan 1 dan 2, lalu mengintegrasikannya. Cara ini memerlukan perhitungan yang cukup memakan waktu. Tapi dengan cara ini kita masih mendapatkan harga yang sangat akurat. Jika persamaan polinomial CP0 maupun CV0 tidak ada, maka pendekatan berikutnya adalah menggunakan kalor spesifik konstan pada temperatur rata-rata. Jadi pertama-tama kita cari rata-rata dari temperatur yang ada, lalu kita cari harga CV atau CP pada temperatur tersebut, seperti digambarkan pada diagram yang ada di bawahnya ini. Karena harga kapasitas kalornya dianggap konstan, maka bisa dikeluarkan dari proses integrasi, sehingga harga delta U maupun delta H hanya berupa perkalian harga kapasitas kalor dengan harga delta T.
Akurasi cara ini sangat tergantung dari harga delta T. Makin kecil harga delta T, maka akurasi akan semakin meningkat. Jika harga CV atau CP untuk berbagai temperatur tidak ada, maka harga CV atau CP konstan pada temperatur rata-rata kita ganti dengan harga CV atau CV konstan pada temperatur ruang, yang datanya untuk berbagai gas ditampilkan di tabel bagian belakang buku referensi. Cara ini merupakan cara yang paling tidak akurat, namun data CV atau CP pada temperatur ruang umumnya tersedia untuk berbagai gas. Dan cara ini cukup baik jika prosesnya terjadi di sekitar temperatur ruang. Relasi kalor spesifik gas ideal. Dari persamaan entalpi sama dengan energi dalam ditambah tekanan kali volume spesifik, serta persamaan gas ideal VV sama dengan RT, kita dapatkan beberapa relasi kalor spesifik pada gas ideal, seperti ditampilkan pada slide ini. Harga R sama dengan CP dikurangi CV, serta perbandingan harga CP dibagi CV sama dengan K yang merupakan rasio kalor spesifik. Harga K ini akan banyak kita gunakan pada persoalan entropi yang melibatkan gas ideal yang nanti akan kita bahas di bab 6. Energi dalam, entalpi, dan kalor spesifik zat cair dan zat padat. Zat cair dan zat padat dianggap sebagai zat yang tak terkompresi atau incompressible fluid, yaitu di mana diasumsikan volume spesifiknya konstan selama proses. Sehingga harga kapasitas kalor pada volume konstan CV sama dengan harga kapasitas kalor pada tekanan konstan CP, dan hanya ditulis sebagai kapasitas kalor C saja tanpa subskrip, seperti diperlihatkan pada persamaan 6. Sehingga perubahan energi dalam untuk zat cair dan zat padat dapat ditulis seperti pada persamaan 7, yang tidak lain sama dengan persamaan 1, hanya tidak ada subskrip saja. Jika kita asumsikan kalor spesifik konstan selama proses, sehingga integrasinya jadi lebih mudah, maka perubahan energi dalam dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan 8. Entalpi H sama dengan energi dalam U ditambah tekanan kali volume spesifik, sehingga DH memiliki bentuk seperti persamaan 9. Untuk zat yang tidak terkompresi atau incompressible fluid, seperti zat cair dan zat padat, maka kita dapat menganggap zat tidak mengalami perubahan volume selama proses, sehingga persamaan perubahan entalpi menjadi persamaan 10. Jika kita asumsikan kalor spesifik konstan, maka kita dapat menggunakan persamaan 7 untuk delta U sehingga diperoleh persamaan 11. Untuk kasus zat padat, di mana perubahan volume selama proses dapat dikatakan sama dengan 0, maka persamaan entalpi berubah menjadi persamaan 12 yang memiliki bentuk yang sama dengan persamaan 7 untuk delta energi dalam. Jika kita asumsikan kalor spesifik konstan, maka kita dapat menggunakan persamaan 7 untuk delta U sehingga diperoleh persamaan 11. Untuk zat cair pada proses tekanan konstan atau delta P sama dengan 0, maka persamaan 11 berubah menjadi persamaan 13 seperti yang ditampilkan di sini. Untuk zat cair pada proses temperatur konstan atau DT sama dengan 0, maka persamaan 11 berubah menjadi persamaan 14, seperti juga yang ditampilkan di sini. Kapasitas kalor bisa digunakan untuk menghitung energi dalam U dan entalpi H. Namun harus diingat, pemilihan harga kapasitas kalor yang kurang tepat akan menghasilkan kesalahan yang serius pada perhitungan. Untuk gas, penggunaan kapasitas kalor dapat dilakukan dengan menggunakan harga kapasitas kalor fungsi dari temperatur, kapasitas kalor konstan pada temperatur rata-rata, atau kapasitas kalor konstan pada temperatur ruang. Yang sering jadi masalah adalah penggunaan kapasitas kalor pada substansi murni. Kalau pasalnya hanya satu, misalnya pada keadaan compressed liquid atau superheated saja,
Dengan memilih harga kapasitas kalori yang tepat, biasanya hasilnya tidak berbeda jauh dengan menggunakan tabel. Namun ketika fasanya campuran, fasanya ada dua, cair dan gas, sehingga penggunaan kapasitas kalor banyak menghasilkan kesalahan. Karena itu, jika berhadapan dengan substansi murni, paling aman gunakanlah tabel. Jangan didekati dengan menggunakan kapasitas kalor. Pada slide ini, kita akan membahas tentang kesetimbangan energi pada sistem terbuka. Seperti dilihat di sini, pada sistem terbuka, selain ada transfer energi, terdapat juga transfer massa yang diperlihatkan di sini dengan adanya aliran massa yang keluar masuk volume kontrol. Untuk sistem terbuka, bagian yang menjadi pusat perhatian kita tidak dinamai sistem, tapi dinamai sebagai volume kontrol. Ada perbedaan yang sangat prinsip antara sistem dan volume kontrol. Pada sistem, tidak ada aliran massa yang keluar masuk sistem, sehingga substansi yang ada di dalam sistem tetap sama. Materi yang ada di dalam sistem tetap itu-itu juga, sehingga kita dapat menerapkan hukum-hukum fisika pada materi tersebut. Sedangkan pada volume kontrolnya tetap. Namun karena ada massa yang bisa keluar masuk volume kontrol, maka substansi yang ada di dalam volume kontrol berubah-ubah. Berarti materi yang ada di dalamnya juga berubah-ubah, sehingga hukum-hukum fisika tidak dapat diterapkan di sini. Perbedaan ini akan kita bahas ketika kita menurunkan kesetimbangan momentum pada kuliah mekanika fluida nanti. Mari kita perhatikan lagi skema yang ada pada slide ini. Posisi volume kontrol memiliki ketinggian relatif terhadap suatu acuan, sehingga volume kontrol memiliki energi potensial Gz. Volume kontrol dapat juga bergerak relatif terhadap suatu acuan, baik yang diam maupun yang bergerak, sehingga volume kontrol memiliki kecepatan relatif yang berarti memiliki energi kinetik. Energi kinetik dan energi potensial merupakan energi makroskopik yang tergantung pada acuan dari luar. Di dalam volume kontrol ada sejumlah massa M substansi yang tentu saja memiliki energi. Karena substansinya diam di dalam volume kontrol, maka energi yang dimilikinya adalah energi statis, yang dalam hal ini adalah energi dalam U. Sehingga energi yang dimiliki oleh volume kontrol adalah energi dalam U ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Seperti yang ditampilkan pada slide ini, yang harganya dapat berubah-ubah karena volume kontrol berinteraksi dengan lingkungan dan adanya aliran massa. Pada sistem terbuka, terdapat aliran massa baik yang masuk maupun yang keluar volume kontrol. Untuk bagian outlet, di mana ada sejumlah massa M yang mengalir keluar volume kontrol, maka massa yang keluar tersebut memiliki kecepatan atau energi kinetik. Posisi outlet dari volume kontrol memiliki posisi relatif terhadap suatu acuan, maka massa yang keluar dari outlet memiliki energi potensial. Massa yang keluar jelas berupa substansi yang memiliki energi dalam U, serta karena mengalir keluar melewati batas volume kontrol, maka ada energi alir tekanan kali volume spesifik, di mana U ditambah tekanan kali volume spesifik tidak lain adalah entalpi H. Jadi, massa yang keluar dari volume kontrol memiliki energi H ditambah EK ditambah EP yang harganya tergantung dari kondisi di mana dia keluar, yang dalam hal ini adalah volume kontrol. Karena kondisi di dalam volume kontrol bisa berubah-ubah, maka kondisi energi pada keluaran juga dapat berubah-ubah. Dengan cara yang sama, massa yang masuk juga memiliki energi kinetik, sehingga dia juga dapat bergerak. Energi potensial serta energi dalam dan energi alir
yang tidak lain adalah entalpi dari substansi. Jadi, massa yang masuk ke volume kontrol juga memiliki energi H ditambah EK ditambah EP yang harganya tergantung dari kondisi dari mana dia berasal, yang dalam hal ini pasti bukan dari volume kontrol. Selain energi yang dibawa oleh massa keluar masuk, pada volume kontrol seperti juga pada sistem tertutup, terdapat energi dinamis yang berupa kalor Q dan kerja W yang dapat keluar masuk volume kontrol, yang bertanggung jawab atas terjadinya transfer energi di antara volume kontrol dengan lingkungan. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka kita dapat menyusun persamaan kesetimbangan energi pada sistem terbuka, di mana energi yang ada terdiri dari energi dinamis yang keluar masuk sistem, serta energi statis yang diam di dalam sistem. Energi dinamis yang pertama yang dapat keluar masuk volume kontrol adalah transfer energi dalam bentuk kalor Q dan kerja W yang juga ada pada sistem tertutup. Pada sistem terbuka, terdapat energi dinamis yang dibawa oleh massa keluar masuk volume kontrol yang tidak ada pada sistem tertutup. Energi yang dibawa massa tersebut berupa entalpi ditambah EK ditambah EP. Menurut hukum pertama termodinamika, jumlah energi yang masuk dikurangi jumlah energi yang keluar sama dengan jumlah energi yang berubah di dalam volume kontrol, yaitu energi volume kontrol ECV2 dikurangi energi volume kontrol ECV1, di mana 2 menyatakan keadaan akhir sedangkan 1 menyatakan keadaan awal. Penurunan lebih detail hukum ke-1 termodinamika untuk sistem tertutup akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Hal baru pada sistem terbuka atau volume kontrol adalah adanya aliran massa. Karena itu, mari kita mulai dengan membahas aliran massa ini. Mari kita tinjau massa yang mengalir pada sebuah pipa. Seperti yang sudah kita pelajari pada fisika dasar, aliran fluida memiliki beberapa tipe aliran yang tergantung dari kondisi fluida yang mengalir. Pada kuliah ini, untuk mudahnya kita asumsikan fluida mengalir secara laminer dan tunak, tidak berubah terhadap waktu. Sehingga aktualnya, kontur aliran fluida kita gambarkan seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Gambar ini menampilkan profil kecepatan fluida pada aliran laminer. Kecepatan aliran pada bagian pinggir pipa merupakan kecepatan yang paling minimum, karena bagian tersebut harus bergesekan dengan dinding pipa yang diam. Sedangkan bagian tengah pipa memiliki kecepatan alir yang maksimum karena posisinya paling jauh dari dinding pipa, sehingga pengaruh gesekan dengan pipa paling minimum. Laju aliran massa pada fluida yang mengalir secara laminer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 15 yang merupakan integral dari perkalian massa jenis dengan laju volume yang dinyatakan sebagai perkalian kecepatan alir dengan luas penampang alir yang tegak lurus kecepatan aliran. Jadi, jika kita menggunakan aliran laminer seperti pada gambar ini, untuk menghitung laju aliran, maka kita harus tahu kontur aliran di dalam pipa yang pada prakteknya susah untuk diperoleh. Untuk memudahkan perhitungan, biasanya kita ganti kontur aliran laminer dengan harga rata-ratanya seperti digambarkan pada gambar di bagian bawahnya ini, di mana kecepatan fluida dianggap sama pada seluruh penampang pipa yang besarnya merupakan harga rata-rata kecepatan fluida di dalam pipa. Sehingga laju aliran volume dapat dihitung dengan persamaan yang lebih sederhana dan aplikatif, yaitu persamaan 16. Jika laju aliran pada penampang pipa itu konstan, maka pembilang pada persamaan 16 tidak lain adalah laju aliran volume seperti diperlihatkan pada persamaan 17. Sehingga persamaan 16 dapat ditulis menjadi persamaan 18 yang menyatakan bahwa laju aliran massa sama dengan laju aliran volume dibagi volume spesifik dan memiliki satuan kilogram per detik.
Seperti halnya energi, massa juga memiliki hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa atau konservasi massa untuk volume kontrol menyatakan bahwa jumlah laju massa yang masuk ke volume kontrol dikurangi jumlah laju massa yang keluar dari volume kontrol sama dengan perubahan massa persatuan waktu di dalam volume kontrol seperti yang dituliskan pada persamaan 19 ini. Jika prosesnya berlangsung secara steady state keadaan tunak atau steady flow aliran tunak atau keadaan tidak berubah terhadap waktu, maka perubahan massa di dalam volume kontrol per satuan waktu sama dengan 0. Sehingga jumlah massa yang masuk ke volume kontrol akan sama dengan jumlah massa yang keluar volume kontrol seperti ditampilkan pada persamaan 20. Jika sistem hanya memiliki satu masukan dan satu keluaran, atau saluran masukan dan keluaran hanya ada satu saluran, maka persamaan 20 berubah menjadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar tanpa tanda sigma. Massa adalah massa jenis kali volume, sehingga persamaan 20 dapat juga ditulis sebagai persamaan 21 dalam bentuk perkalian massa jenis dengan debit. Untuk fluida yang tidak terkompresi atau incompressible fluid seperti zat cair, karena tidak ada perubahan volume spesifik, maka massa jenis masukan akan sama dengan massa jenis keluaran. Sehingga dari persamaan 21 terlihat bahwa untuk fluida yang tidak terkompresi, laju volume masuk sama dengan laju volume keluar. Karena laju volume sama dengan kecepatan kali luas penampang, maka untuk fluida yang tidak terkompresi, persamaan 21 dapat dituliskan menjadi persamaan 22 yang menyatakan bahwa kecepatan kali luas penampang adalah konstan. Bentuk persamaan ini dikenal sebagai bentuk persamaan kontinuitas. Pada sistem terbuka atau volume kontrol, di mana ada aliran massa yang keluar masuk volume kontrol, maka akan ada energi yang mengalir keluar masuk volume kontrol mengikuti aliran massa. Energi yang diperlukan untuk mendorong massa keluar masuk volume kontrol biasanya disebut kerja aliran atau flow work atau energi aliran, flow energy, yang dinyatakan sebagai tekanan kali volume. Pada slide ini akan dibahas dari mana munculnya energi aliran adalah sama dengan tekanan kali volume. Aliran fluida yang keluar masuk ini bisa kita bayangkan seperti ada sebuah piston imajiner yang bekerja mendorong fluida untuk keluar masuk volume kontrol. Maka energi yang menyebabkan fluida mengalir dapat kita pandang sebagai kerja piston imajiner yang mendorong fluida untuk mengalir. Jadi, untuk menurunkan persamaan energi alir, dapat kita lakukan dengan menurunkan kerja piston imajiner tersebut, yang bekerja pada satu unit massa fluida yang memindahkan sebanyak volume V fluida yang memiliki tekanan P dan massa M. Kerja yang dilakukan piston imajiner, seperti yang sudah kita bahas pada bab 3, adalah gaya yang bekerja pada piston imajiner F kali pergerakan yang ditimbulkannya L, seperti diperlihatkan pada persamaan 23 di sini. Karena gaya F dibagi luas penampang A tidak lain adalah tekanan fluida P, dan pergerakan piston L kali luas penampang A adalah volume V, maka kerja aliran adalah tekanan P kali volume V. Atau dalam bentuk kerja spesifik atau kerja persatuan massa dinyatakan sebagai tekanan P kali volume spesifik V seperti diperlihatkan pada persamaan 24. Konservasi energi untuk volume kontrol yang umum, seperti halnya konservasi massa, dinyatakan sebagai jumlah laju energi yang masuk ke volume kontrol dikurangi jumlah laju energi yang keluar dari volume kontrol sama dengan perubahan energi persatuan waktu di dalam volume kontrol seperti yang dituliskan pada persamaan ini. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, pada volume kontrol, energi yang dapat keluar masuk volume kontrol terdiri dari kalor, kerja, dan energi yang dibawa keluar masuk volume kontrol oleh massa. Sehingga persamaan konservasi energinya
dapat ditulis lebih rinci menjadi persamaan 25. Persamaan 25 ini menyatakan energi yang keluar dikurangi energi yang masuk ke volume kontrol sebagai Q dan W, serta yang di bawah massa, sama dengan perubahan energi yang ada di dalam volume kontrol. Subscript I untuk menyatakan inlet arah aliran masuk dan subscript E untuk menyatakan outlet atau arah aliran keluar. Energi yang di bawah massa mengalir keluar masuk volume kontrol terdiri dari entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Sehingga lengkapnya, persamaan konservasi energi untuk volume kontrol ditulis seperti yang ditampilkan pada persamaan 26 di sini. Untuk proses yang steady state dan steady flow atau aliran tunak, di mana keadaan di dalam volume kontrol tidak berubah terhadap waktu, atau perubahan energi yang ada di dalam volume kontrol sama dengan 0, maka laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar, sehingga persamaan 26 dapat ditulis dalam bentuk persamaan 27. Persamaan 27 ini menyatakan bahwa energi yang masuk volume kontrol sebagai Q, W, dan yang dibawa masuk oleh aliran massa sama dengan energi yang keluar volume kontrol sebagai Q, W, dan yang dibawa keluar oleh aliran massa. Untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas pada bab 3, aslinya Q dan W ditulis sebagai Q net dan W net, total kalor dan total kerja yang keluar masuk volume kontrol. Namun untuk ringkasnya, dan dengan memperhatikan konvensi penulisan Q dan W yang kita gunakan, maka untuk kalor, kita hanya tulis Q karena kalor masuk bertanda positif. Sedangkan untuk kerja, kita tulis sebagai minus W karena kerja yang dilakukan terhadap sistem bertanda negatif. Untuk proses aliran tunak yang memiliki satu masukan dan satu keluaran, seperti diffuser, turbin, pompa, fan, kompresor, heater, dan nozzle, maka persamaan konservasi massa dan konservasi energi dapat lebih disederhanakan. Untuk device-device aliran tunak yang memiliki satu masukan dan satu keluaran, persamaan konservasi massanya berubah menjadi persamaan 28, yang menyatakan bahwa laju massa masuk MI dot sama dengan laju massa keluar ME dot, sehingga bisa kita tulis menjadi laju massa M dot saja tanpa subscript. Berdasarkan persamaan 28, maka persamaan kekekalan energi untuk volume kontrol dapat disederhanakan menjadi persamaan 29, atau untuk umumnya ditulis dalam bentuk persamaan 30, di mana indeks I menyatakan inlet atau masukan dan indeks E menyatakan exit atau keluaran. Persamaan tersebut mengatakan bahwa energi yang keluar masuk volume kontrol sebagai kalor dan kerja sama dengan energi yang keluar masuk volume kontrol yang dibawa massa yang mengalir. Harga energi kinetik, misalkan untuk kecepatan sekitar 150 meter per detik saja, hanya sekitar beberapa kilojoule per kilogram. Sedangkan energi potensial untuk beda ketinggian 1000 meter saja juga hanya sekitar beberapa kilojoule per kilogram. Sedangkan harga entalpi, misalnya untuk uap air, berkisar antara 2000 sampai 3000 kilojoule per kilogram. Untuk udara berkisar antara 600 sampai 6000 kilojoule per kilogram. Jadi biasanya harga energi kinetik dan energi potensial ini dapat diabaikan dibandingkan dengan harga entalpi. Sehingga persamaan 30 dapat disederhanakan lagi menjadi persamaan 31 yang menyatakan bahwa total energi yang ditransfer ke dalam volume kontrol sebagai Q dan W sama dengan delta entalpi yang dibawa massa keluar dengan yang dibawa massa masuk. Pada slide-slide berikutnya, kita akan menerapkan analisis keseimbangan energi pada volume kontrol untuk beberapa perkakas yang memiliki satu masukan dan satu keluaran, seperti nozzle, diffuser, turbin, kompresor, heater, penukar kalor, pipa, throttling, dan pompa. Nozzle dan diffuser adiabatik. Salah satu aplikasi penggunaan nozzle dan diffuser adalah pada lorong udara atau wind tunnel,
yang biasa digunakan untuk melihat aerodinamik dari suatu desain teknik seperti mobil, pesawat, bangunan, dan sebagainya, seperti diperlihatkan pada gambar di sini. Nozzle memiliki fungsi mempercepat kecepatan fluida yang keluar dari kecepatan masukan yang sangat kecil. Sedangkan diffuser berfungsi sebaliknya, yaitu dari kecepatan fluida masukan yang besar diubah menjadi fluida yang memiliki kecepatan yang kecil pada keluaran. Untuk keperluan analisa termodinamika, nozzle dan diffuser adiabatik biasanya kita gambarkan seperti pada gambar skema pada slide ini, beserta properti termodinamik dan asumsi-asumsi pada bagian volume kontrol, masukan, dan keluaran. Dari skema tersebut terlihat, pada nozzle adiabatik kita asumsikan Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, serta kecepatan keluaran sangat jauh lebih besar dibanding kecepatan masukan, sehingga energi kinetik masukan dapat diabaikan. Pada diffuser adiabatik, kita asumsikan Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, serta kecepatan masukan sangat jauh lebih besar dibanding kecepatan keluaran, sehingga energi kinetik keluaran dapat kita abaikan. Karena kedua device ini termasuk device aliran tunak satu masukan dan satu keluaran, maka hukum kekekalan massa berlaku persamaan 28, di mana laju massa masuk sama dengan laju massa keluar sama dengan m dot. Untuk persamaan kekekalan energi berlaku persamaan 30, di mana perbedaan energi yang masuk sebagai kalor dan kerja sama dengan perbedaan energi yang keluar dengan yang masuk yang dibawa oleh massa. Mari kita analisa perubahan kecepatan masukan dan keluaran pada nozzle dan diffuser dengan menggunakan persamaan kekekalan energi serta asumsi-asumsi yang biasa dipakai pada nozzle dan diffuser. Untuk nozzle dan diffuser, asumsi yang biasa digunakan adalah prosesnya adiabatik, tidak ada kerja, serta tidak ada perubahan energi potensial. Dengan menerapkan asumsi tersebut, maka persamaan kekekalan energi untuk nozzle dan diffuser berubah menjadi persamaan 32 yang mengatakan bahwa entalpi ditambah energi kinetik sama dengan konstan. Untuk nozzle, karena yang diinginkan adalah kecepatan keluaran yang sebesar-besarnya, maka kecepatan keluaran jauh lebih besar dari kecepatan inlet, sehingga energi kinetik inlet bisa kita abaikan. Jika kondisi ini kita masukkan ke persamaan 32, maka akan kita peroleh persamaan untuk kecepatan keluaran seperti yang dituliskan pada persamaan 33. Sedangkan diffuser merupakan kebalikan dari nozzle. Pada diffuser diinginkan kecepatan keluar yang kecil, sehingga kecepatan inlet jauh lebih besar dari kecepatan exit, atau energi kinetik outlet bisa kita abaikan. Maka, jika kita masukkan kondisi ini ke persamaan 32, kita peroleh persamaan untuk kecepatan masukan seperti dituliskan pada persamaan 34. Jadi, pada nozzle dan diffuser, yang menjadi perhatian utama adalah kecepatan atau energi kinetik, di mana pada nozzle yang diperhatikan adalah energi kinetik keluaran, sedangkan pada diffuser sebaliknya, yaitu energi kinetik masukan. Turbin dan kompresor. Turbin dan kompresor merupakan dua buah device yang banyak sekali ditemukan di berbagai aplikasi, baik di rumah maupun di industri. Seperti nozzle dan diffuser, turbin dan kompresor memiliki fungsi yang berlawanan. Salah satu aplikasi penggunaan turbin dan kompresor adalah pada mesin jet yang biasa digunakan pada mesin pesawat, seperti diperlihatkan pada gambar di atas. Gambar atas kiri merupakan gambar mesin jet pesawat terbang, sedangkan gambar atas kanan merupakan animasi dari cara kerja mesin jet pesawat terbang tersebut, di mana bagian depan adalah kompresor yang memampatkan udara luar, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar dan dicampur dengan bahan bakar, lalu dibakar sehingga menghasilkan daya untuk menggerakkan turbin yang ada di bagian belakangnya. Pada kompresor, harus ada kerja yang diperlukan untuk memutar propeller guna memanfaatkan atau meningkatkan energi dari fluida, sehingga tekanan keluaran fluida meningkat. Sedangkan pada turbin,
Energi fluida diekstrak oleh turbin digunakan untuk menggerakkan atau menghasilkan kerja pada turbin sehingga tekanan keluaran fluida menurun. Karena itu, pada gambar skema, untuk turbin digambarkan semakin melebar pada bagian keluarannya untuk menggambarkan fluida yang diekspan di dalam turbin. Sedangkan gambar skema untuk kompresor digambarkan semakin menyempit pada bagian keluarannya untuk menggambarkan fluida yang ditekan di dalam kompresor seperti diperlihatkan pada gambar di slide ini. Pada turbin dan kompresor, biasanya delta energi kinetik dan delta energi potensial diabaikan. Untuk menganalisa hukum kekekalan energi pada turbin dan kompresor, kita mulai dengan hukum kekekalan massa. Karena hanya ada satu masukan dan satu keluaran, maka laju massa masuk MI dot sama dengan laju massa keluar ME dot, sehingga bisa kita ganti menjadi laju massa M dot, seperti yang ditampilkan pada persamaan 28 di sini. Konservasi energi untuk proses aliran tunak adalah laju energi masuk sama dengan laju energi keluar. Dan bentuk lengkapnya kita gunakan persamaan 29. Di sini kita hanya memperhitungkan energi dinamis. Energi statis atau energi yang ada di dalam volume kontrol tidak berubah karena tunak sehingga sama dengan 0. Persamaan 29 menyatakan bahwa energi yang keluar masuk sebagai kalor dan kerja sama dengan perubahan energi yang dibawa massa keluar dikurangi energi yang dibawa massa masuk. Untuk turbin adiabati, Q sama dengan 0, serta delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat diabaikan, sehingga persamaan 29 dapat disederhanakan menjadi persamaan 35, yang menyatakan bahwa kerja yang dihasilkan turbin sama dengan selisih entalpi masukan dikurangi entalpi keluaran. Atau dengan kata lain, kerja yang dihasilkan oleh turbin adiabatik sama dengan energi yang diekstrak dari fluida yang mengalir di dalamnya. Untuk turbin adiabati, Q sama dengan 0, serta delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat diabaikan, sehingga persamaan 29 dapat disederhanakan menjadi persamaan 35, yang menyatakan bahwa kerja yang dihasilkan turbin sama dengan selisih entalpi masukan dikurangi entalpi keluaran. Atau dengan kata lain, kerja yang dihasilkan oleh turbin adiabatik sama dengan energi yang diekstrak dari fluida yang mengalir di dalamnya. Ruang pencampuran. Salah satu aplikasi dari ruang pencampuran adalah pencampuran air dingin dan air panas yang digunakan di kamar mandi seperti diilustrasikan pada gambar di sini. Gambar di sebelah kiri mengilustrasikan penggunaan ruang pencampuran untuk menghasilkan air hangat untuk mandi dengan mencampurkan air dingin dan air panas. Gambar di sebelah kanan menampilkan skema ruang pencampuran beserta properti-properti termodinamik yang dipakai beserta asumsi yang biasa digunakan. Pada ruang pencampuran, idealnya diasumsikan pertukaran kerja dan kalor sama dengan 0. Serta perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan. Analisa termodinamika untuk hukum kekekalan massa pada ruang pencampuran pada keadaan tunak adalah laju massa masuk sama dengan laju massa keluar. Massa yang masuk adalah M1 dan M2, sedangkan yang keluar adalah M3, sehingga M1 ditambah M2 sama dengan M3, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 39 di sini. Konservasi energi untuk proses aliran tunak pada sistem ruang pencampuran adalah laju energi masuk sama dengan laju energi keluar, dan dalam bentuk lengkapnya kita gunakan persamaan 27. Untuk ruang pencampuran, Q sama dengan 0, W sama dengan 0, serta delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat diabaikan, sehingga persamaan 27 dapat disederhanakan menjadi persamaan 40. Kalau kita baca adalah energi air dingin ditambah energi air panas sama dengan energi air hangat. Kita susun persamaan 39 menjadi persamaan di bawahnya yang menyatakan bahwa laju massa masukan 2 sama dengan laju massa keluaran 3 dikurangi laju massa masukan 1. Persamaan ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kekekalan energi, yaitu persamaan 40. Maka kita peroleh persamaan di bawahnya,
yang hanya melibatkan dua laju massa, yaitu laju massa masukan 1 dan laju massa keluaran 3. Jika kita pisahkan berdasarkan harga laju massa, lalu kita susun, maka kita dapatkan persamaan 41 yang menyatakan bahwa laju aliran massa air panas yang diperlukan M1 dot untuk menghasilkan laju aliran air hangat M3 dot adalah M3 dot kali perbandingan perbedaan energi air hangat dengan air dingin dibagi perbedaan energi air panas dengan air dingin. Penukar kalor. Penukar kalor atau heat exchanger adalah perkakas yang digunakan untuk mentransfer kalor dari suatu fluida ke fluida lainnya, biasanya tujuannya untuk mendinginkan atau memanaskan suatu sistem. Misalnya, sistem pendingin pada prosesor komputer atau pemanasan uap air pada sistem pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagainya. Untuk memperbesar pertukaran kalor, biasanya luas permukaan kontak antara fluida diperbesar. Pada gambar di sebelah atas, diperlihatkan sistem penukar kalor untuk mendinginkan prosesor komputer. Sedangkan gambar di sebelah bawahnya menampilkan skema penukar kalor beserta asumsi-asumsi yang biasa digunakan. Kecepatan masukan dan keluaran dapat dianggap sama serta perbedaan ketinggian juga tidak terlalu besar, sehingga perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat dianggap nol. Pada penukar kalor yang ideal, diinginkan tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan, sehingga Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0 karena memang tidak ada kerja yang diperlukan maupun dihasilkan. Di sini kita misalkan temperatur fluida A yang masuk volume kontrol lebih tinggi dari temperatur fluida B yang masuk volume kontrol. Sehingga pada volume kontrol terjadi transfer kalor dari fluida A ke fluida B, sehingga pada keluaran volume kontrol, temperatur fluida A menjadi turun sedangkan temperatur fluida B menjadi naik. Sehingga untuk memudahkan pembacaan, pada fluida A masukannya diberi warna merah, sedangkan pada fluida B keluarannya yang diberi warna merah, menandakan temperaturnya yang lebih tinggi. Dari konservasi massa untuk aliran tuna, maka berlaku bahwa laju massa masuk sama dengan laju massa keluar. Namun dalam hal ini ada dua masukan dan dua keluaran, maka persamaan kekekalan massa menjadi persamaan 42. Tapi karena kedua masukan ini terpisah secara fisik atau tidak akan tercampur di dalam volume kontrol, maka berlaku hukum kekekalan massa untuk masing-masing fluida yang ditampilkan pada persamaan 43A dan 43B. Berdasarkan pemilihan volume kontrol, analisa termodinamika untuk penukar kalor dapat dilakukan dalam dua pendekatan yang berbeda. Pada penukar kalor, diasumsikan kerja sama dengan 0, serta delta energi kinetik dan delta energi potensial kita abaikan. Sedangkan pertukaran kalor tergantung pada pemilihan volume kontrol yang kita gunakan. Pendekatan pertama. Pada pendekatan pertama ini, batas fisik sistem dipilih sebagai volume kontrol, seperti yang diperlihatkan pada gambar di slide ini. Jika volume kontrol dianggap adiabatik, maka tidak ada transfer kalor antara volume kontrol dengan lingkungannya. Laju konservasi massa menggunakan persamaan 42 serta persamaan 43A dan 43B yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Konservasi energi untuk proses aliran tunak pada sistem pertukaran kalor adalah laju energi masuk sama laju energi keluar. Dan bentuk lengkapnya kita gunakan persamaan 27 yang ditampilkan di sini. Untuk penukar kalor menggunakan pendekatan pertama ini, berlaku asumsi Q sama dengan 0, W sama dengan 0, serta delta energi kinetik dan delta energi potensial kita abaikan. Sehingga persamaan kekekalan energi berubah menjadi persamaan 44. Yang menyatakan bahwa jumlah energi yang masuk dari A dan B sama dengan jumlah energi yang keluar dari A dan B. Kalau kita pisahkan berdasarkan laju massa, serta kita susun kembali persamaan 44 tersebut, maka kita peroleh persamaan 45, yang menyatakan perbandingan laju massa antara fluida A dan fluida B sama dengan perbandingan perubahan energi masuk dan keluar fluida A dan fluida B. Pada pendekatan kedua, batas fisik saluran fluida A dipilih sebagai volume kontrol seperti yang diperlihatkan pada gambar di slide ini.
sehingga ada transfer kalor antara sistem pada fluida A dengan fluida B yang bertindak sebagai lingkungan yang mengelilingi fluida A. Laju konservasi massa masih menggunakan persamaan 42, 43A, dan 43B yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Konservasi energi untuk aliran tunak pada sistem penukar kalor adalah laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Dan bentuk lengkapnya kita gunakan persamaan yang diambil dari persamaan 27 pada slide sebelumnya. Untuk sistem penukar kalor yang menggunakan pendekatan kedua ini, berlaku asumsi kerja sama dengan 0, serta delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat diabaikan. Namun, pertukaran kalor Q tidak 0. Kita akan menganalisa jalur fluida A dan jalur fluida B secara terpisah. Konservasi energi kita bagi menjadi dua berdasarkan fluidanya. Karena kita memisalkan temperatur masukan fluida A lebih tinggi dari temperatur masukan fluida B, maka akan terjadi pelepasan kalor dari fluida A ke fluida B, sehingga persamaan konservasi energi untuk fluida A dapat disederhanakan menjadi persamaan 46A yang menyatakan bahwa entalpi fluida masuk sama dengan entalpi fluida keluar dan ditambah kalor yang ditransfer keluar, yaitu yang ditransfer ke fluida B. Sedangkan pada fluida B, karena temperatur masukannya lebih rendah dari fluida A, maka akan menerima kalor dari fluida A, sehingga persamaan konservasi energinya dapat disederhanakan menjadi persamaan 46B, yang menyatakan bahwa kalor masuk atau kalor yang diterima fluida A ditambah entalpi fluida masukan sama dengan entalpi fluida keluaran. Karena kalor yang diterima fluida A besarnya sama dengan kalor yang diterima fluida B, maka gabungan persamaan 46A dan 46B menghasilkan persamaan 47 yang sama dengan hasil pendekatan pertama, yaitu persamaan 45. Throttling merupakan perkakas yang biasa digunakan untuk mengurangi tekanan fluida kerja. Biasanya berupa katup, penyekat berpori, atau pipa kapiler, seperti yang diperlihatkan pada gambar di slide ini. Pada throttling, biasanya kita asumsikan Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, karena idealnya diinginkan tidak ada energi yang hilang dan masuk dari luar, serta tidak memerlukan atau menghasilkan kerja. Serta delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat diabaikan, karena tidak ada perubahan kecepatan fluida dan ketinggian yang berarti. Untuk menganalisa kekekalan energi pada throttling, kita mulai dengan hukum kekekalan massa. Karena hanya ada satu masukan dan satu keluaran, maka laju massa masuk sama dengan laju massa keluar, atau sama dengan m dot. Konservasi energi untuk proses aliran tunak adalah laju energi masuk sama dengan laju energi yang keluar, dan bentuk lengkapnya kita gunakan persamaan 27 ini. Untuk throttling, berdasarkan asumsi yang berlaku, yaitu Q sama dengan 0, W sama dengan 0, serta delta energi kinetik dan delta energi potensial dapat diabaikan, maka persamaan konservasi energi dapat disederhanakan menjadi persamaan 48, yang menyatakan bahwa proses throttling adalah proses entalpi konstan. Jika fluida yang dithrottling adalah gas ideal, karena pada gas ideal, entalpi merupakan fungsi dari temperatur, dan karena entalpinya konstan, maka proses throttling pada gas ideal adalah proses pada temperatur konstan, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 49 ini. Pipa dan aliran ducting. Perkakas termodinamika pipa dan ducting adalah perkakas yang banyak dijumpai pada penyaluran fluida dari suatu perkakas atau sistem ke perkakas atau sistem lainnya. Misalnya, ducting pada sistem AC sentral di gedung-gedung, saluran pipa uap panas pada sistem boiler, dan lain-lain. Skema pipa dan ducting diperlihatkan pada gambar ini. Pada sistem pipa atau ducting biasanya diasumsikan delta energi kinetik dan delta energi potensial sama dengan 0, karena memang tidak ada perubahan kecepatan dan ketinggian yang berarti. Sedangkan harga Q dan W tergantung pada proses. Bisa 0, bisa juga tidak sama dengan 0. Misalkan,
Untuk beberapa saluran ducting AC, ada yang menambahkan kerja pemanas untuk mengatur humidity, dan jika saluran isolasinya kurang sempurna, maka akan ada kalor yang hilang. Analisa termodinamika untuk sistem pipa atau ducting adalah sebagai berikut. Pada hukum kekekalan massa, karena hanya ada satu masukan dan satu keluaran, maka laju massa masuk sama dengan laju massa keluar sama dengan m dot. Konservasi energi untuk proses aliran tunak adalah laju energi masuk sama dengan laju energi keluar, dan bentuk lengkapnya kita gunakan persamaan 27 ini. Untuk pipa, di mana perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan, sehingga persamaan konservasi energi dapat disederhanakan menjadi persamaan 50, yang menyatakan bahwa perubahan energi alir yang melewati pipa atau saluran sama dengan jumlah kalor yang hilang dikurangi kerja yang dibutuhkan. Pompa adalah perkakas termodinamika yang biasa digunakan untuk mengalirkan fluida kerja sama seperti kompresor. Hanya kalau kompresor digunakan untuk mengalirkan gas, pompa digunakan untuk mengalirkan zat cair. Skema pompa diperlihatkan pada gambar di slide ini. Asumsi yang biasa digunakan untuk analisa termodinamika pada pompa adalah proses pemompaan diharapkan tidak menghasilkan gesekan, sehingga tidak ada energi berupa kalor yang hilang, atau Q sama dengan 0. Lalu tidak ada perubahan yang signifikan antara kecepatan masukan dan kecepatan keluaran, sehingga perubahan energi kinetik bisa kita abaikan. Sedangkan kerja dan perubahan energi potensial tidak 0, karena biasanya pompa memerlukan kerja untuk merubah energi potensial fluida kerja. Analisa termodinamika untuk sistem pompa adalah sebagai berikut. Untuk hukum kekekalan massa, karena hanya ada satu masukan dan satu keluaran, maka laju massa masuk sama dengan laju massa keluar sama dengan m dot. Konservasi energi untuk proses aliran tunak adalah laju energi masuk sama dengan laju energi keluar, dan untuk lengkapnya kita gunakan persamaan 27 ini. Untuk Q sama dengan 0, maka persamaan konservasi energi dapat disederhanakan menjadi persamaan di bawah ini. Kita juga tahu bahwa entalpi adalah energi dalam ditambah energi alir. Untuk kasus pompa ini, jika kita ganti entalpi H dengan energi dalam plus energi alir, maka diperoleh persamaan 51 ini. Jika proses pemompaan berlangsung secara isotermal, maka berdasarkan persamaan untuk kapasitas kalor pada zat cair, delta U bisa kita anggap 0, sehingga persamaan 51 berubah menjadi persamaan 52 seperti yang ditampilkan di sini. Untuk kasus pompa, karena kerja pompa bernilai negatif, kerja dilakukan pada pompa, maka persamaan 52 dapat kita tuliskan sebagai persamaan 53. Dengan pengertian di sini, kerja pompa merupakan kerja yang dilakukan pada pompa. Jika kita abaikan perubahan energi kinetik dan energi potensial, maka kita peroleh persamaan 54 dalam bentuk laju energi, serta persamaan 55 untuk bentuk energi persatuan massa. Bentuk persamaan terakhir ini adalah kerja aliran yang diberikan pada fluida oleh pompa. Proses aliran tidak tunak. Proses aliran tidak tunak adalah proses di mana karakteristik sistem merupakan fungsi dari waktu, serta massa dan energi volume kontrol dapat berubah terhadap waktu. Misalnya seperti diilustrasikan pada gambar sistem pemanas air di dalam ceret. Setelah air mendidih, uap akan keluar dari mulut ceret sehingga massa air di dalam ceret berubah terhadap waktu. Untuk dapat menyelesaikan masalah proses aliran tidak tunak ini, maka kita melakukan pendekatan menggunakan aliran uniform, yaitu dengan mengasumsikan bahwa 1. Proses berlangsung pada periode tertentu. Karena sistem berubah terus, maka agar dapat dianalisa, perubahan tersebut harus berlangsung pada periode waktu tertentu. Sehingga ada keadaan awal dan keadaan akhir dari proses, sehingga perubahannya bisa dianalisa. 2. Keadaan massa di dalam volume kontrol selalu uniform, namun dapat berubah terhadap waktu.
agar kita dapat menganggap properti termodinamik massa di dalam volume kontrol sebagai suatu titik atau nilai yang berubah terhadap waktu saja, tidak berubah terhadap tempat atau posisi. 3. Keadaan massa yang melewati volume kontrol adalah uniform dan tunak. Sehingga kita dapat mengambil satu nilai properti termodinamik yang pasti untuk keadaan masukan dan keluaran agar bisa melakukan analisa kekekalan massa dan energi. 4. Laju aliran massa berbeda untuk volume kontrol yang berbeda. Laju aliran dianggap uniform dan tunak, namun besarnya akan tergantung volume kontrolnya atau prosesnya. Analisa massa dan energi untuk proses aliran tidak tunak, sesuai dengan asumsi pada slide sebelumnya, akan ditinjau dalam selang waktu delta T yang tertentu. Hukum kekekalan massa dalam selang waktu delta T menyatakan bahwa massa total yang masuk volume kontrol dalam selang waktu delta T dikurangi massa total yang keluar volume kontrol dalam selang waktu delta T sama dengan perubahan massa volume kontrol dalam selang waktu delta T. Selama selang waktu delta T, jumlah total massa yang masuk ke volume kontrol dinyatakan oleh persamaan 56. Sedangkan selama waktu delta T, jumlah total massa yang keluar volume kontrol dinyatakan oleh persamaan 57 berikut ini. Perubahan massa dalam volume kontrol dalam waktu delta T dinyatakan oleh persamaan dalam bentuk integral berikut ini. Sehingga konservasi massa untuk volume kontrol dalam selang waktu delta T untuk proses aliran tidak tunak seperti yang dinyatakan di atas dapat dinyatakan oleh persamaan 58. Di mana indeks I menyatakan inlet atau masukan, indeks E menyatakan exit atau keluaran, indeks 1 menyatakan keadaan awal, indeks 2 menyatakan keadaan akhir setelah selang waktu delta T. Konservasi energi untuk proses aliran tidak tunak dalam selang waktu delta T adalah jumlah energi yang masuk dalam selang waktu delta T dikurangi jumlah energi yang keluar dalam selang waktu delta T sama dengan perubahan energi di dalam volume kontrol dalam selang waktu delta T, yang secara simbolik dituliskan dalam persamaan berikut ini. Secara detailnya, persamaan di atas ditulis sebagai berikut. Energi dinamis yang keluar masuk volume kontrol sebagai kalor Q dan kerja W dalam selang waktu delta T, serta ditambah total energi dinamis yang dibawa massa masuk volume kontrol dalam selang waktu delta T, dikurangi total energi yang dibawa massa keluar volume kontrol dalam selang waktu delta T, di mana energi yang dibawa keluar masuk massa adalah entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Sedangkan perubahan energi di dalam volume kontrol selama selang waktu delta T, berdasarkan asumsi uniform, maka perubahan energi di dalam volume kontrol hanya berupa perubahan energi statis, energi dalam U saja. Karena berlangsung dalam selang waktu delta T yang tertentu, maka ada awal serta akhir proses. Subscript 1 menyatakan awal, sedangkan 2 menyatakan akhir proses. Sehingga perubahan energi di dalam volume kontrol selama selang waktu delta T dinyatakan sebagai energi akhir M2U2 dikurangi energi awal M1U1. M2 dan F1 nilainya bisa berbeda seperti ditampilkan pada persamaan 59. Jika perubahan energi kinetik dan energi potensial kita abaikan, maka persamaan kekekalan energi untuk sistem terbuka aliran tidak tunak dapat dinyatakan sebagai persamaan 60 berikut. Sistem terbuka aliran tidak tunak biasanya banyak dijumpai pada proses charging dan discharging, mengisi dan mengosongkan fluida kerja ke dalam suatu kontainer. Misalkan pada proses pengisian LPG, pengosongan tangki gas, pemasukan uap, dan lain-lain. Yang skema proses device-nya ditampilkan di sini. Paling kanan merupakan gambaran untuk proses pengisian tangki dari suatu supply line. Sedangkan dua gambar berikutnya menggambarkan proses discharging substansi dari suatu tangki. Hukum ke-1 termodinamika untuk semua jenis sistem telah kita bahas.
di mana bentuk persamaannya berbeda-beda untuk sistem yang berbeda, dan banyak mahasiswa yang sering tertukar karena belum memahami secara prinsip persamaan kekekalan energi. Di sini saya akan mengulang lagi persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk sistem terisolasi, sistem tertutup, sistem terbuka aliran tunak, serta sistem terbuka aliran tidak tunak. Dan kita bandingkan perbedaan bentuknya berdasarkan definisi sistem yang bersesuaian. Mari kita mulai dari pernyataan hukum ke-1 termodinamika yang menyatakan bahwa energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar sama dengan perubahan energi di dalam sistem atau volume kontrol. Kalau dilihat dari persamaan di atas, maka suku sebelah kiri menyatakan energi yang keluar masuk sistem atau volume kontrol sehingga disebut sebagai energi dinamis. Sedangkan suku di sebelah kanan merupakan energi yang diam di dalam sistem atau disebut juga sebagai energi statis. Energi dinamis terdiri dari aliran kalor Q dan kerja W serta energi yang dibawa massa mengalir, yaitu entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Sedangkan energi statis adalah energi yang dimiliki substansi yang ada di dalam sistem atau volume kontrol, yang terdiri dari energi mikroskopis, yaitu energi dalam U, serta energi makroskopis, yaitu energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Umumnya, kita hanya memperhitungkan energi dalam U, sedangkan EK dan EP seringnya kita abaikan. Tidak semua energi-energi ini ada pada semua jenis sistem. Karena itu, kita akan bahas satu per satu. Saya akan mulai dengan sistem terbuka aliran tidak tunak. Karena sistem ini adalah sistem yang paling lengkap, karena semua suku untuk hukum ke-1 termodinamika ada semuanya di sini. Sesuai dengan asumsi, proses pada sistem terbuka aliran tidak tunak berlangsung untuk suatu waktu tertentu, sehingga ada keadaan awal, keadaan 1, serta keadaan akhir, keadaan 2. Selama proses berlangsung, volume kontrol dapat berinteraksi dengan lingkungannya sehingga ada aliran energi dinamis yang terdiri dari kalor Q dan kerja W serta energi yang dibawa massa masuk dan keluar volume kontrol, yaitu entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Sedangkan energi statis di dalam volume kontrol berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir, sehingga perubahan energinya adalah U2, energi dalam 2, dikurangi U1, energi dalam 1. Yang kalau biasanya ditulis sebagai M2U2 dikurangi M1U1. Karena M2 tidak sama dengan M1. Energi statis hanya memperhitungkan energi dalam saja. Perubahan energi kinetik dan energi potensial biasanya diabaikan. Ketika energi kinetik atau energi potensial tidak diabaikan, biasanya data kecepatan atau ketinggian diberikan. Maka yang selalu menjadi sumber kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah masalah satuan. Harga energi kinetik dan energi potensial jika kita hitung dengan persamaan yang ada akan menghasilkan satuannya joule. Sekali lagi joule, bukan kilojoule. Sedangkan data entalpi H maupun energi dalam U, kalau kita lihat di tabel satuannya adalah kilojoule. Jadi jangan lupa, samakan dulu satuannya baru dijumlahkan. Karena nilai energi kinetik dan energi potensial biasanya relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan harga entalpi, sehingga umumnya suku energi kinetik dan energi potensial pada persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk sistem terbuka aliran tidak tunak bisa diabaikan. Sehingga persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk sistem terbuka aliran tidak tunak bisa disederhanakan menjadi seperti ditampilkan pada persamaan. Berikutnya adalah sistem terbuka aliran tunak. Pada aliran tunak, proses berlangsung secara tunak sehingga keadaan sistem atau volume kontrol tidak berubah terhadap waktu. Energi statis yang ada di dalam volume kontrol tidak berubah atau perubahannya sama dengan 0, sehingga hanya menyisakan energi dinamisnya saja.
di mana selama proses aliran tunak ini, volume kontrol dapat berinteraksi dengan lingkungannya sehingga ada aliran energi dinamis yang terdiri dari Q dan W serta energi yang dibawa massa masuk dan keluar volume kontrol, yaitu entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya adalah tidak ada suku energi statisnya. Dan karena proses berlangsung secara tunak, sehingga biasanya dinyatakan dalam laju atau persatuan waktu. Berikutnya adalah sistem tertutup. Pada sistem tertutup, tidak ada aliran massa. Massa sistem tetap, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Sehingga suku energi dinamis yang dibawa massa keluar masuk sama dengan 0. Atau tidak ada entalpi H yang terlibat di sini. Sehingga interaksi antara sistem dan lingkungannya hanya dapat melalui pertukaran energi dinamis berupa Q dan W saja. Pada sistem tertutup, proses berlangsung dari keadaan awal keadaan 1 sampai keadaan akhir 2. Sehingga selama proses terjadi perubahan energi statis di dalam sistemnya, yaitu U2 dikurangi U1. Yang kalau ditulis dalam bentuk intensifnya adalah M kali U2 min U1. Di sini M2 sama dengan M1 sama dengan M, karena massa tidak berubah. Energi statis hanya memperhitungkan energi dalam saja. Perubahan energi kinetik dan energi potensial sekali lagi biasanya diabaikan. Terakhir adalah sistem terisolasi, yang merupakan sistem paling simpel karena tidak ada aliran massa maupun energi, sehingga tidak ada energi dinamis, jadi hanya ada energi statis saja. Seperti sistem tertutup, pada sistem terisolasi, proses berlangsung dari keadaan awal, keadaan 1, sampai keadaan akhir, keadaan 2. Sehingga selama proses terjadi perubahan energi statis sistemnya adalah U2 dikurangi U1, yang kalau kita tulis dalam bentuk intensifnya adalah M kali U2 min U1. Karena tidak ada energi dinamis, maka U2 sama dengan U1. Sehingga kalau kita bandingkan bentuk persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk semua sistem, maka kita bisa lihat pada slide ini. Hukum ke-1 termodinamika menyatakan total transfer energi dinamis sama dengan perubahan energi statis. Pada sistem terbuka aliran tidak tunak, ada aliran energi dan massa. Sehingga ke semua suku energi dinamis, yaitu kalori, kerja W, dan aliran massa ada serta terdapat perubahan energi statis. Sehingga semua sukunya lengkap, baik bagian energi dinamis di sebelah kiri maupun energi statis di sebelah kanan ada semua. Di sini U dan H dua-duanya ada. H ada karena ada energi alir yang mengalirkan massa keluar masuk volume kontrol. Pada sistem terbuka aliran tunak, ada aliran energi dan massa sehingga ke semua suku energi dinamisnya, yaitu kalori, kerja W, dan aliran massa ada. Namun, tidak ada perubahan pada energi di dalam volume kontrol sehingga suku energi statisnya sama dengan 0. Jadi, hanya ada suku energi dinamis, yaitu Q, W, dan aliran massa. Karena dalam keadaan aliran tunak, sehingga biasanya dinyatakan dalam bentuk laju persatuan waktu. Pada sistem tertutup, hanya ada aliran energi dan tidak ada aliran massa, sehingga suku energi dinamisnya hanya ada kalori dan kerja W saja, serta terdapat perubahan pada energi statis. Sehingga persamaan akhirnya adalah transfer energi dinamis dalam bentuk Q dan W sama dengan perubahan energi statis sistem, yang biasanya hanya memperhitungkan energi dalam U, sedangkan energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Di sini hanya ada U, tidak ada entalpi H, karena tidak ada massa yang mengalir keluar masuk sistem. Pada sistem terisolasi, tidak ada aliran energi dan massa, sehingga suku energi dinamisnya sama dengan 0. Hanya ada perubahan energi statis, yang artinya energi statisnya konstan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa karena kurang menguasai prinsip dari hukum ke-1 ini
adalah tertukarnya U dan H. Kadang-kadang ragu kapan pakai U dan kapan pakai H ketika menghitung energi substansi. Yang harus dicamkan di sini adalah bahwa entalpi H berhubungan dengan energi alir massa, sehingga H hanya digunakan pada sisi energi dinamis yang ada aliran massanya, sehingga hanya muncul pada sistem terbuka saja, baik untuk aliran tunak maupun tidak tunak. Sedangkan U adalah energi statis yang dimiliki sistem sehingga muncul pada sisi energi statis dari persamaan kekekalan energi, sehingga hanya muncul pada sistem tertutup serta sistem terbuka aliran tidak tunak. Pada sistem terbuka aliran tunak, karena perubahan energi di dalam volume kontrol sama dengan 0, maka bagian ini tidak muncul pada sistem terbuka aliran tunak. Ketika harga kecepatan atau ketinggian diketahui, maka harga energi kinetik atau energi potensial tidak bisa kita abaikan, sehingga harus dihitung bersama-sama dengan energi dalam atau entalpi. Kesalahan yang sering dilakukan adalah pada homogenisasi satuan. Energi kinetik atau energi potensial kalau kita hitung menggunakan persamaan setengah P kuadrat atau GH, maka kita dapatkan nilainya dalam satuan Joule per kilogram. Sedangkan energi dalam dan entalpi tertulis di tabel dalam satuan kilojoule per kilogram. Sehingga jika kita tidak homogenkan satuannya, maka akan menimbulkan kesalahan yang cukup fatal. Kesalahan berikutnya adalah sering tertukarnya U dan H. U adalah energi statis yang diam di dalam sistem atau volume kontrol. Jadi U tempatnya ada di dalam sistem atau volume kontrol, sehingga hanya muncul pada kasus sistem tertutup dan sistem terbuka aliran tidak tunak saja. Sedangkan H, entalpi berhubungan dengan energi aliran massa. Muncul sebagai komponen energi dinamik karena adanya aliran massa. Jadi hanya ada pada sistem terbuka saja.